Hari ini kita dapat bertemu kembali secara virtual dalam pelajaran Quranic Studies for Secondary One. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sama-sama supaya kita minta keberkahan sama Allah, supaya apa yang kita lakukan dapat dihitung ibadah dan berpahala. Oke, mari kita mulai dengan ta'awudz, basmalah dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, anak-anakku semuanya, 2 minggu kemarin kita sudah menghafal surat Al-Mursalat. Minggu yang pertama kita menghafal ayat 1 sampai dengan ayat ke-8, dan minggu yang kedua kita menghafal ayat 9 sampai dengan 15. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita. Tapi sebelum kita melanjutkan hafalan kita pada hari ini, Miss akan menceritakan kandungan surat Al-Mursalat terlebih dahulu. Baiklah, surat Al-Mursalat sendiri berarti malaikat yang diutus. Yang diutus oleh siapa? Tentunya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surat Al-Mursalat ini merupakan golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekkah dengan nomor surat 77 dan berisi 50 ayat. Oke anak-anak, sebelum kita memulai tahfidz kita pada hari ini, Miss akan membahas tentang kandungan surat Al-Mursalat ya. Jadi surat Al-Mursalat ayat 1 sampai 6 itu berisi tentang tugas-tugas malaikat ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya wal mursalati urfa, dan malaikat yang diutus untuk membawa kebajikan. Fal asifati asfa, dan malaikat yang berlari sekencang-kencangnya. Wan nasyirati nasyra, dan malaikat yang menyebarkan rahmat Allah seluas-luasnya. Fal fariqati farqa, dan malaikat yang membedakan antara hak dan yang batil. Fal mulqiyati dzikra, dan malaikat yang menyampaikan wahyu. Udhron au nudhro, untuk memberikan alasan ataupun untuk memberikan peringatan. Sedangkan di sisa surat Al-Mursalat selanjutnya adalah tentang dahsyatnya hari kiamat ya. Ketika kita baca surat Al-Mursalat, kita pahami terjemahan dengan baik-baik, itu betapa mencekamnya hari kiamat. Contohnya saja, faidan nujumu tumisat, dan apabila bintang-bintang itu dihapuskan. Bagaimana ceritanya bintang yang sebesar itu dihapuskan oleh Allah? Wa idzas sama'u furijat, dan as-sama, apabila langit furijat, terbelah, keadaan ketika kiamat. Wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Itu sedikit saja gambaran-gambaran hari kiamat. Jadi surat Al-Mursalat itu berisi tentang tugas-tugas malaikat untuk membawa peringatan, lalu berisi tentang keadaan nanti seperti ketika hari kiamat itu seperti apa. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan hafalan kita. Kita akan mulai dari ayat 16. Tapi sebelum kita ke ayat 16, kita akan murojaah terlebih dahulu surah Al-Mursalat dengan nada bayati dari ayat 1 sampai ayat 15 yang sudah kita pelajari 2 minggu ke belakang. Oke anak-anak, jangan lupa nada yang kita pakai adalah nada bayati. Nada yang pertama naik, yang kedua datar, dan yang ketiga turun. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun.
Kita sama-sama murojaah. Kita mulai dari ta'awudz ayat 1 sampai ayat 15 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada yang pertama naik, wal mursalati urfa. Nada yang kedua datar, fal asifati asfa. Nada yang ketiga turun, wan nasyirati nasyra. Lanjutin sama-sama ya. Fal fariqati farqa, fal mulqiyati dzikra, udhran aw nudhra, innama tu'aduna lawaqi', fa idzan nujumu tumisat, wa idzas samaa'u furijat, wa idzal jibalu nusifat, wa idzar rusulu uqitat, li ayyi yaumin ujjilat, li yaumil fasl, wa ma adraka ma yaumul fasl, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Alhamdulillah, kita sudah murojaah dari ayat 1 sampai ayat 15. Sekarang kita akan hafalkan ayat 16 sampai dengan 19 ya. Oke, dengarkan baik-baik. Ayat 16 Miss akan bacakan 3 kali. Alam nuhlikil awwalin, alam nuhlikil awwalin, alam nuhlikil awwalin. Silakan dihafalkan. Oke, sekarang ayat ke-17. Tsumma nutbi'uhumul akhirin, tsumma nutbi'uhumul akhirin, tsumma nutbi'uhumul akhirin. Selanjutnya ayat ke-18 berarti nadanya turun ya. Nada yang ketiga turun. Kadzalika naf'alu bil mujrimin, kadzalika naf'alu bil mujrimin, kadzalika naf'alu bil mujrimin. 3 ayat. Jadi nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Oke. Ayat ke-19 adalah ayat yang sering diulang-ulang di surat Al-Mursalat. Kita sudah menghafalkannya di ayat ke-15, yaitu apa? Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Jadi ayat ke-9 adalah wailu yauma idzil lil mukadzibin yang kedua. Oke, sampai sini silakan boleh di-rewind lagi videonya, boleh diulang-ulang. Kalian hafalkan dengan baik-baik ayat 16 sampai ayat 19. Oke, selanjutnya Miss akan membahas tentang tajwid di ayat ke-16 yang tadi kita hafalkan. Alam nuhlikil awwalin, alam nuhlikil. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf nun. Hukum mim sukun atau mim mati. Apa hukumnya? Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka hukumnya adalah idhar syafawi, yang mana hukumnya itu dibaca dengan jelas ya, jadi nggak ditekan, jadi langsung dibaca jelas. Alam nuhlikil awwalin, seperti itu yang benar. Kalau kita bacanya alam nuhlikil awwalin, itu salah ya. Baik,
Selanjutnya adalah al-awwalin. Al-awwalin. Alif lam di sini termasuk alif lam, kita udah belajar minggu kemarin, alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena lamnya jelas. Nama lain dari alif lam komariah adalah idhar komariah. Oke. Sekarang al-awwalin. Nah, ada mad tabi'i tapi dia pada akhir ayat waqaf jadinya kan, al-awwalin. Dibacanya panjang. Kira-kira apa hukum bacaan tajwidnya? Hukum bacaan tajwidnya ketika ada mad tabi'i berada di akhir ayat dan diwaqafkan, maka hukumnya adalah mad arid lisukun. Kenapa disebut mad arid lisukun? Karena dia dijadikan sukun belakangnya. Panjangnya itu antara 1 sampai 2 alif. Jadi boleh 2 harokat, 3 harokat, atau 4 harokat. Atau kita sebut dengan ketukan juga boleh ya. Alam nulikil awalin, itu boleh. 3 harokat. Alam nulikil awalin, boleh. 4 harokat juga boleh. Alam nuhlikil awalin, itu juga boleh ya. Oke. Hukum tajwid selanjutnya adalah di sini summa, mim bertasydid. Apa hukum mim bertasydid? Kita sudah bahas nih. Mim ketika ada nun atau huruf mim yang bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah. Kita replay sekali lagi, gunnah yang menurut bahasa berarti dengung ya. Oke, anak-anak, sampai sini jika ada pertanyaan boleh langsung WhatsApp Miss ya. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Habis ini silakan dilihat kembali Google Classroom-nya. Di sana terdapat instruction tugas apa yang harus kalian lakukan setelah melihat video pembelajaran ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian kerjakan semuanya mengandung pendidikan dan yang pastinya berpahala. Baiklah, nakhtatim darsanal yaum bi qiraati alhamdulillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Maaf jika banyak kesalahan kata atau ucapan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan itu semuanya dari Miss ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.